Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Elviani. Di sini saya akan mereview ilmu Rijalul Hadis dan keterkaitannya tentang permasalahan-permasalahan Rijalul Hadis. Di sini saya akan membahas pembahasan pertama, yakni pengertian ilmu Rijalul Hadis. Ilmu Rijalul Hadis adalah ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat, sahih, maupun generasi-generasi berikutnya. Ilmu Rijalul Hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu Tarik al-Ruwah adalah menerangkan tentang biografi perawi. Yang kedua, ilmu Al-Jar wa Ta'dil, ilmu yang membahas di dalamnya penilaian baik dan buruk atau cacat dari seorang kritikus terhadap perawi hadis. Pembahasan yang kedua adalah urgensi Rijalul Hadis. Yang pertama, mengetahui dan meneliti keadaan tokoh-tokoh dalam sanad hadis yang dapat diterima atau tidak. Yang kedua, ilmu ini juga dapat memberikan pengetahuan tentang para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah SAW, tentang perawi yang menerima hadis dari sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang persambungan sanad hadis. Ilmu ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita tentang riwayat hidup sang perawi. Sebab-sebab yang menjadi perawi dikenakan jar wa ta'dil. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, seperti yang dikutip oleh Hasbi as-Siddiqi, bahwa sebab-sebab yang menjadi aibnya seorang perawi itu banyak, tetapi semuanya berkisar di sekitar 5 macam saja, yakni yang pertama bid'ah, yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara. Yang kedua, mukhalafah, ialah menyalahi periwayatan orang yang lebih thiqat. Mukhalafat ini dapat menimbulkan hadisnya syadz atau munkar. Yang ketiga, ghalat, ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. Yang keempat, jahalah alha, ialah tidak kenal identitasnya. Maksud perawi yang belum dikenal identitasnya ialah hadisnya tidak dapat diterima. Dan yang kelima, da'wa al-inqita', ialah diduga keras sanadnya terputus. Misalnya mendakwa perawi metadliskan atau mengirsalkan suatu hadis. Sejarah Al-Jar wa Ta'dil. Sejarah Al-Jar wa Ta'dil sudah ada sejak awal Islam, sejak Nabi masih hidup, terutama pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Perkembangan atau penerapan Al-Jar wa Ta'dil semakin dikalahkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Pembahasan selanjutnya yakni perkembangan Jar wa Ta'dil. Perkembangan Al-Jar wa Ta'dil sudah ada pada abad 2 Hijriah. Pada saat itu sudah dilakukan pembukuan hadis yang berisi tentang biografi tentang periwayat hadis. Pembahasan berikutnya yakni cakupan kritikan hadis. Yang pertama, al-ad, dan yang kedua ad-dobtu. Al-ad berarti adil, maksudnya yakni muslim, dewasa, balik, berakal, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tersebut menjadi pribadi-pribadi yang fasik, dan juga menjaga muroahnya dengan baik. Yang kedua, ad-dobtu, artinya dobit. Maksudnya dalam sistem kedobitan, hadisnya tidak bertentangan atau tidak menyalahi orang yang jelas-jelas terpercaya dan juga tidak memiliki hafalan yang buruk. Tidak terlalu fatal melakukan kekeliruan, bukan berupa hadis-hadisnya atau periwayatannya. Tidak menimbulkan hal-hal yang mencederai. Contoh penerapan. Di sini saya memilih artikel tentang bendera Nabi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan arti dari bendera Nabi, yakni ar-royah dan al-liwa adalah salah satu dari sekian banyak variasi bendera dan panji dalam Islam. Cirinya adalah warna dasar putih dan hitam. Panji penanda pasukan Nabi Muhammad dinamai Rayat al-Uqab atau Panji Elang.
dan warnanya polos. Beberapa kritikan atau narasi-narasi mengenai bendera Nabi. Yang pertama, kalau saya bikin sebuah bendera, lalu dibubuhi tulisan besar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bendera saya bukan bendera Nabi, iya nggak sih? Yang kedua, biar saya tegaskan, tulisan ini tidak dalam rangka membenarkan atau menyalahkan tindakan para pelaku bakar-bakar. Saya kurang tertarik, saya cuman greget, sudah terlalu banyak yang entah sadar atau tidak, sudah menjadi agen pemelintir kebencian. Awalnya ayem, namun karena diksi dalam narasi bahasanya sudah dipoles sedemikian rupa, terjadilah proses goreng sana goreng sini. Orang-orang ini saya sebut sebagai agen. Yang ketiga, kalimat tauhid dibakar-bakar. Peristiwa itu penistaan. Beberapa narasi tersebut terkait pada hadis riwayat At-Tabrani. Bendera pasukan Rasulullah itu hitam dan panjinya itu putih yang bertuliskan di atasnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Riwayat At-Tabrani dihukumi lemah karena di dalamnya rangkaian sanadnya terdapat rawi bermasalah, yaitu Ahmad ibnu Rashid. Menurut An-Nasai, Ibnu Rashid adalah seorang pembohong, kadzab atau pembohong. Az-Zahabi menyebut Ibnu Rashid sebagai pemalsu hadis. Ibnu Adi mengakui bahwa Ibnu Rashid salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namun sangat disayangkan kebanyakan periwayatannya mungkar dan palsu. Sementara menurut Ibnu Yunus, Ibnu Asyakir, dan Ibnu Qatan, dan Ibnu Qasim, Ibnu Rishdin diterima hadisnya karena dia kredibel dan penghafal hadis. Riwayat At-Tabrani yang kedua ada kaitannya dengan riwayat At-Tabrani. Dihukumi lemah karena di dalam rangkaian sanadnya terdapat rawi bermasalah, yaitu Ahmad. Menurut An-Nasai, Ibnu Rashid adalah seorang pembohong. Adapun pemahaman kontekstual. Pemahaman Hizbut Tahrir Indonesia terhadap hadis tentang bendera berimplikasi pada beberapa aspek. Yang pertama, perpecahan dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Kedua, berimplikasi pada ajang perpolitikan. Ketiga, berdampak pada ideologi, kefanatikan, dan takfirisme. Pemahaman dan penggalian sumber informasi keislaman dari hadis yang lemah memang pada sebagian hal diperbolehkan, seperti dalam hal fadail al-amal atau keutamaan beramal. Namun apabila penerapan hadis lemah tersebut mempunyai implikasi yang amat serius terhadap kemaslahatan umat Islam seperti implikasi yang disebutkan tadi, maka penerapan tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat dikatakan sebagai keutamaan amal. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.